Superman is Dead, Bobby Cole dan Eka Rock diperiksa polisi sebagai saksi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Jerings. Keduanya mengaku sempat bertemu Jerings dan memberikan baju peringatan ulang tahun ke-25 band SID. Bobby Cole dan Eka Rock datang ke Mapolda Bali sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Mereka didampingi kuasa hukum Jerings, Wayan Suwardana. Keduanya diperiksa sebagai saksi yang meringankan Jerings terkait yang terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Bobby dan Eka diperiksa penyidik di ruangan terpisah. Mereka mengaku diperiksa seputar karakter dan aktivitas Jerings. Polda Metro Jaya menggelar razia penggunaan masker di lingkungan markas Polda Metro Jaya. Razia bertujuan meningkatkan kedisiplinan di internal jajaran kepolisian untuk selalu patuh menggunakan masker. Razia masker yang dilakukan di lingkungan markas Polda Metro Jaya ini sesuai dengan arahan Kapolri untuk menghidupkan kesadaran anggota Polri dalam mengenakan masker. Dengan operasi pendisiplinan menggunakan masker ini diharapkan polisi sebagai pelayan masyarakat bisa memberikan contoh yang baik. Operasi pendisiplinan ini selaras dengan terbitnya Impres nomor 6 2020. Dengan adanya operasi ini diharapkan dapat menekan angka penularan COVID yang ada di Indonesia. Kalau pakai masker yang benar. Nah, iya jangan di mulut. Kalau mulut dihidup ya. Apa? Silakan. Ya iya tuh. Apa? Di wilayah Jakarta meningkat. Lihat dulu. Nanti lihat dulu. Ya. Sementara itu di kawasan Tugu Tani Jakarta Pusat, petugas Satuan Polisi Pamong Praja kembali menggelar razia masker bagi pengendara di sejumlah titik di ibu kota. 33 pelanggar protokol kesehatan diberikan sanksi sosial. Pelanggaran didominasi penggunaan masker yang tidak benar serta tidak menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. Sejumlah pengendara yang kedapatan melanggar dikenakan sanksi sosial, sementara bagi pelanggar yang enggan dihukum sanksi sosial didenda. Jaksa Penuntut Umum Fredrik Adhar dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan meninggal dunia. Jaksa Fredrik meninggal setelah dinyatakan positif COVID-19. Jaksa Fredrik Adhar meninggal dunia Senin kemarin akibat komplikasi penyakit diabetes. Selain itu, Jaksa Fredrik juga dinyatakan positif COVID-19. Jenazah Jaksa Fredrik telah dimakamkan di TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum meninggal, nama Jaksa Fredrik mencuat saat menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Fredrik dikritik karena hanya menuntut terdakwa penyerangan dengan hukuman 1 tahun penjara. Pemirsa, di tengah pandemi, konstitusi sedianya tetap menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai luhur yang telah menjadi haluan pun sedianya tidak luntur meski di tengah pandemi. Mengusung tema melaksanakan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Maju, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar peringatan Hari Konstitusi. Mengedepankan protokol kesehatan, MPR membatasi jumlah peserta yang hadir dan menerapkan virtual conference. Tidak hanya protokol kesehatan, jumlah peserta pun dibatasi menjadi hanya sekitar 100 orang. Selaku Ketua MPR, Bambang Susatyo menegaskan kehidupan bernegara di tengah pandemi seperti ini sedianya tetap dilandasi konstitusi. Kita menyadari betul bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi persoalan yang cukup serius, tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dan kami juga di MPR sedang melakukan berbagai kajian sesuai dengan amanat konstitusi yang diberikan kepada kami, melakukan kajian evaluasi terhadap pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Walaupun hari ini saya belum dapat laporan apakah kajian-kajian yang dilakukan oleh badan-badan yang kita bentuk itu sudah menghasilkan suatu temuan ataupun rekomendasi khususnya dalam situasi terkini, apakah Undang-Undang Dasar kita masih bisa menjawab semua tantangan yang kita hadapi atau perlu ada penyempurnaan.
Lebih lanjut, Ketua MPR berharap Hari Konstitusi menjadi momentum evaluasi ketatanegaraan. Dari Jakarta, Davi Pratama, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Membongkar praktik aborsi ilegal yang telah beroperasi selama 5 tahun di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 17 orang yang telah mengaborsi ribuan janin. Polisi menggerebek klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat dan menangkap 17 orang. Ke-17 orang yang termasuk dokter, bidan, perawat, dan pasien. Klinik telah beroperasi selama 5 tahun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Klinik ini telah mengaborsi lebih dari 2.600 pasien. Para tersangka kini ditahan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Adalah peristiwa tentang aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah diamankan 17 orang tersangka. 17 orang tersangka terdiri dari yang pertama adalah dari medis, itu 3 orang. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda, jaga kesehatan dan gunakan masker. Sampai jumpa.